perkenalkan kawan-kawan semua, ini adalah kita punya rekan. Ini Ibu Siti, ini kepala LPHP. Oh, kepala LPHP. Dari pengamat hama ini adalah Pak Madong yang untuk menguasai wilayah Kecamatan Wehapu untuk mengenai hama penyakit organik. Terima kasih mungkin dari Pak Ahmad, ini kan selaku petugas kan, kita ini selaku pengguna ini masyarakat. Memang kita ini saya ini selaku petani sifatnya petani positif yang mencintai yang alam, terutama nih tanah yang kita pijak ini. Jadi saya berinisiatif, saya itu yang namanya bakteri sejauh apapun adanya itu tetap kita datangkan. Saya seperti contoh ini kan ada Serratia, ada Bacillus thuringiensis, ada Streptomyces, ada bakteri tahan api. Nah, ini sudah beberapa macam. Memang ini dari lab yang kita datangkan ini. Memang kita ini belum kita publikkan kepada teman-teman. Artinya sebelum kita punya ini berhasil, kan saya ini belum berani memberikan kepada mengajak petani-petani. Nah, sekarang ini kita lagi kembali kepada menyangkut bakteri ini. Bakteri negatif yang ada di lahan, setelah kita mencoba dulu, kita amatin. Kalau kita mau handle dia, apalagi dengan sistem tunggal, itu memang dia tidak akan bisa. Artinya bakteri tersebut intinya ketika dia supaya tidak mengganggu memang harus keroyokan. Jadi jenis bakteri apapun yang sifatnya negatif untuk di tanah, semua itu memang itu harus kita masukkan, kita pakai bergantian. Jadi ruang lingkup dia untuk bergerak itu memang dia sudahlah terpelek semua. Terus lagi, kalau bakteri yang ada kita kembangkan tanpa modifikasi, itu memang itu juga sangat berat. Contoh kecil begini, mungkin itu kalau kadang ketika kita duduk-duduk itu kita menganalisa satu pasar nih, di satu pasar ini berarti kan tempat ramai, tempat uang, tempat makanan banyak nih di pasar ini. Yang namanya di tempat ramai begitu, otomatis di situ yang negatif, yang positif, itu semua pasti ada. Saling interaksi. Saling interaksi. Karena apa? Di situ sumbernya ada. Artinya seperti kalau di manusia nih, ada premannya, ada penjamretnya. Cuma apakah mudah kita nih mau menghilangkan itu? Itu sulit. Nah, cuma kan bagaimana supaya dia tidak mengganggu? Berarti ini secara logika, supaya dia itu tidak mengganggu, mungkin dari pihak agama disebarkan, dari pihak keamanan, mungkin dari keamanan, dari Polri, dari apa. Jadi supaya menutup ruang gerak preman dia tadi. untuk, tapi kan dia tidak mati sebenarnya. Iya. Cuma ketika dia mau mengganggu itu semua dia terhandle lah. Begitupun juga ini. Jadi kan tujuan kita ini kan tidak membunuh, cuma bagaimana caranya supaya dia tidak mengganggu. Kan seperti itu. Ya. Jadi yang namanya penyakit ataupun serangga yang lain yang dianggap hama ataupun dianggap musuh alam, ini kodrat ya. Iya, kodrat. Katong tidak bisa membinasakan ini barang. Iya. Betul. Karena ada firman yang dia menyatakan bahwa kerusakan di laut, di darat, di mana tempat akibat karena manusia. Oh, jadi harus betul-betul. Oleh itu kembali lagi bahwa tadi yang Mas Nana bicara mengenai dari kalangan bakteri maupun kalangan jamur, yang alhamdulillah dia punya kan sudah ada diphtheria maupun metaxillium. Kalangan jamur ini semata-mata bukan hanya dia mengendalikan penyakit, tetapi ada serangga ataupun ulat tadi yang dia mati, yang kan genetikanya kan ketong lihat di situ. Dikala ketong lihat tanaman yang terserang ulat ataupun terserang serangga lain yang dia mati, dengan ciri-ciri seperti itu ketong sudah punya
asumsi ke sana bahwa oh ini dari kalangan bakteria Ya. ataupun kalangan jamur. Begitupun misalnya tadi yang untuk di kalangan bakteri. Itu dulu pernah kejadian tahun 2006 kalau tidak salah, waktu serangan ular reaksi besar. Ya. Itu Katong pernah datangkan NPV, itu nuklir patogen virus, itu dari Jogja. Kenapa dia tidak bisa berkolaborasi dan berkembang di sini? Karena memang itu tadi spesifik. Nah, olehnya itu harapan bahwa ada pengembangan NPV ataupun dari kalangan bakteri ya, untuk bisa menyelamatkan bagian dari serangan OPT dari kalangan hama ataupun penyakit yang bisa ditekan oleh itu kalangan bakteri tadi. Memang ini katong lemah. Suku katong di sini lemahnya kenapa? Karena katong punya lab di sini ada, tapi petugas SDM pertama SDM. ada, ya. Pertama SDM. Terus jumlah juga ini yang sangat terbatas yang lah ya. sangat terbatas. Hanya 2 orang bagaimana mau kembangkan? Iya, betul. Itu lemahnya. Terus apa ketemu dari petugas POPT ini, kalau kecamatan di Jawa 1 jam ketemu bisa keliling kan gitu. Di sana itu ya. Ketemu di sini ketemu sama. Sing mampu ya. Olehnya itu Sebentar. Tidak mampunya itu karena apa, Pak? Sehingga Jangkauan. mungkin bisa jangkauannya luasnya ini. Kalau POPT itu kan dua prinsip yang dia harus pegang, Iya. yaitu pengamatan tetap dan pengamatan keliling. Itu Gitu. mulai dari Senin sampai dengan Kamis. Itu Kalau bicara kecamatan kan sangat luas. sangat luas Sekali. Baru dibatasi dengan alam, misalnya apa ya, sungai, jalan khusus dan lain-lain, Iya. gunung dan lain-lain, sehingga kalau untuk pengamatan keliling itu dia butuh waktu jauh, iya. Olehnya itu harapan bahwa dari PPT daerah itu mampu untuk ini, karena katong ini kan dari provinsi. Oh, jadi Bapak mungkin Pak Nancy bisa kenalkan Bapak ini. Ya, mungkin kita kenalkan kawan-kawan semua. Ini adalah kita punya rekan. Ini Ibu Siti, ini kepala LPP. Kepala LPP. Dari pengamat hama ini adalah Pak Madong yang untuk menguasai wilayah kecamatan Waihapu untuk mengenai hama penyakit organik ini yang istilahnya pestis dalam arti ini beliau adalah orangnya. Nah, makanya kita selaku petani ini banyak kolaborasi dengan beliau karena beliau ini adalah membawa jalan-jalan hal positif. Jadi dia ini salah satunya kalau kita ambil adalah pencinta alam, terutama nih tanah yang kita pijak. Salah satunya Pak Madong. Jadi kita juga selaku petani ini sangat berterima kasih banyak kepada beliau, karena kita bisa berkembang, kita mengenal tentang berbicara bakteri positif yang negatif ini adalah beliau. Karena kita tidak mungkin tahu kalau tanpa ada guru. Jadi guru itu mau dari buku atau apalagi ini dari langsung kita nih sumbernya langsung. Iya. Nah, ini juga ibu selaku kepala lab mengenai bakteri yang dikembangbiakan. Ini adalah salah satunya Ibu siapa tadi itu? Ibu Siti. Juga terima kasih banyak kita sudah bisa bertemu dengan selaku kepala lab yang mengembangbiakan bakteri. Mudah-mudahan ke depan supaya kita punya petani ini lebih mandiri, lebih cerdas, SDM-nya bertambah. Itu adalah harapan kita dari petani pada umumnya. Iya. Jadi mudah-mudahan hasil perbincangan ini
bisa mengajak inspirasi atau wawasan Hmm. yang lebih positif ke depannya untuk petani-petani kita di Pulau Buru pada umumnya Indonesia. Maluku, khususnya juga Indonesia. Mudah-mudahan dengan hasil perkembangan ini kita bisa berkembang lebih maju lagi. Jadi kita ingin Indonesia ini negara yang maju dengan budidaya organik yang sehat, supaya bisa menciptakan juga pola pikir yang sehat. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa like, komen di kita punya channel ini. Dah.